Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah sahabat yang beriman, kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas apa itu Ghazwatul Hind, kapan ini dimulai, dan simaklah saya akan bahas secara lengkap. Masih merupakan mimpi Muhammad Qasim mengenai Ghazwatul Hind. Pernah sebelumnya saya bahas ataupun angkat di pembahasan beberapa hari yang lalu mengenai Ghazwatul Hind. Sekarang ini adalah kesempatan di mana saya akan membahas tuntas secara lengkap tentang apa itu Ghazwatul Hind, kapan ini dimulai atau terjadi. Ini sekali lagi sahabat beriman, ini menurut mimpi Muhammad Qasim. Jadi pembahasannya masih seputaran tentang mimpi Muhammad Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai Ghazwatul Hind itu apa dan kapan dimulai atau terjadi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Baiklah sahabat yang beriman, untuk mempersingkat waktu, ini jab ziyarat musibati to ajib si aku telah melihat Ghazwatul Hind dan Perang Dunia Ketiga berkali-kali dalam mimpiku. Kelangsungan hidup Islam. Perang ini dipaksakan atas Pakistan dan kami membela negara kami dan Islam. Itu adalah perang terburuk melawan Islam dalam sejarah. Bukan hanya perang untuk mempertahankan hidup Pakistan, tetapi juga untuk kelangsungan hidup Islam. Karena sebelum perang ini, dua benteng umat utama Islam, Turki dan Arab Saudi, telah dihancurkan oleh kekuatan Illuminati. Pakistan adalah benteng terakhir dalam Islam. Jadi sangat penting membela Pakistan untuk menyelamatkan Islam. Kemudian situasi Pakistan sebelum perang ini. Di dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan, sebelum perang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpiku menyampaikan berita mimpiku kepada Panglima Militer Pakistan, dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kesaksian tentang mimpiku, bahwa Qasim tidak berbohong kepada siapapun tentang mimpinya, dan mimpinya adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu tentara dan rakyat Pakistan mengambil langkah berani untuk menyelamatkan Islam, dan Pakistan dan orang-orang yang sangat mencintai Pakistan mulai bekerja sama. Kami membersihkan Pakistan dari segala bentuk kesyirikan. Sistem keadilan baru terbentuk dan seluruh dunia menjadi terkejut dengan sistem pemerintahan seperti itu. Sehingga Pakistan mulai maju dan bersiap untuk perang. Situasi Timur Tengah selama Ghazwatul Hind. Di dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan, kehancuran mulai terjadi di Turki dan Timur Tengah, dan kelompok teroris baru terbentuk di Timur Tengah. Pakistan tidak dapat terjun ke semua perang di Timur Tengah, termasuk Turki, karena sumber daya yang terbatas, tetapi Pakistan melindungi kesucian Mekah dan Madinah. Kemudian trik India dan bendera hitam Khorasan. Ketika Pakistan mulai maju, India mencoba menyerang Pakistan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Pakistan dengan pesawat tempur hitam yang kuat. Dalam mimpiku, pesawat tempur hitam ini sangat kuat dan beragam, dan dunia belum pernah melihat teknologi seperti itu sebelumnya. Setelah melihat pesawat tempur hitam itu, di India tidak berani lagi untuk menyerang Pakistan.
Sahabat yang beriman, kemudian mengenai kemerdekaan Kashmir. Di dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan, India terus melakukan kekerasan terhadap Muslim Kashmir sehingga Pakistan memutuskan untuk membebaskan Kashmir menggunakan pesawat tempur hitam ini. Dengan sedikit perlawanan Pakistan membebaskan Kashmir, India tidak berani melawan Pakistan karena kemampuan tempur pesawat hitam yang sangat canggih ini. Perkembangan Pakistan dan persiapan Ghazwatul Hind dan Perang Dunia Ketiga. Karena pesawat tempur ini, India tidak berani untuk menyerang Pakistan, sehingga terbuka kesempatan bagi Pakistan berkembang dan bersiap untuk perang. Namun di sisi lain, India dan sekutunya, kelompok teroris lain dan kekuatan utama dunia sedang mempersiapkan perang melawan Pakistan. Sahabat yang beriman, di dalam mimpi Muhammad Qasim melanjutkan ceritanya mengenai mengatakan bahwa setelah melihat pesawat tempur hitam ini, Muslim dari seluruh dunia datang ke Pakistan untuk memuliakan Islam dan bergabung dalam perang Ghazwatul Hind. Pakistan juga mengambil tindakan untuk melindungi umat Islam yang tinggal di India agar mereka tetap aman selama perang. Kemudian mengenai seluruh dunia melihat Muslim bersatu kembali. Di dalam mimpi Muhammad Qasim melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sangat cerdas dengan rahmatnya, dan kita membangun teknologi seperti pesawat terbang, kapal, dan lain-lain. Kita juga kemudian menjadi sangat mandiri. Mengapa Ghazwatul Hind disebut Gaza? Penjelasan mengenai mimpi Muhammad Qasim dalam mimpinya mengatakan, aku melihat bahwa Nabi terakhir, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berpartisipasi dalam perang ini secara diam-diam dan tidak terlihat dan hanya diketahui oleh para komandan terkemuka saja. Inilah mengapa perang ini disebut Ghazwah atau karena keikutsertaan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW dalam perang. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan bahwa awal dan akhir perang, beberapa saat sebelum perang ini, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW memanggilku dalam mimpiku untuk datang ke Madinah melalui mimpi. Ingat, ini melalui mimpi. Ketika aku berada di sana, aku melihat keresahan dan kegelapan di antara orang-orang. Lalu aku memberitahu mereka untuk bersabar sebentar lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu memperbaiki semua ini. Ketika aku kembali, musuh sudah siap untuk menyerang Pakistan dan kami juga telah siap. Kemudian perang terbentuk dimulai. Musuh Pakistan yang sangat yakin bahwa mereka dapat menghancurkan Pakistan, tetapi rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang berbeda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Pakistan dalam perang ini. Muslim tidak membunuh anak-anak, orang tua, atau pria tak bersenjata yang ingin berdamai. Aku tidak tahu berapa lama perang ini terjadi, tetapi Pakistan memenangkan perang ini dengan bantuan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Kemudian sahabat yang beriman, setelah perang selesai, kata Muhammad Qasim dalam mimpinya, aku mengetahui bahwa dalam perang ini 800 juta orang terbunuh. Aku sangat sedih dan berkata, mengapa perang ini terjadi kepada kami? Kemudian aku berkata lagi, kita hanya membela diri dan musuh kita sendiri yang menginginkan kematian. Kita membantu semua wanita, anak-anak, orang tua, dan mengadopsi mereka sebagai sebuah keluarga, dan mereka memeluk agama Islam. Kita memenangkan perang ini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan musuh dapat dikalahkan. Muslim dari Timur Tengah kembali mendapatkan wilayahnya atau wilayah mereka yang hilang. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menghentikan kita, dan semua bentuk terorisme dan penindasan dihancurkan dalam sekejap.
sahabat yang beriman dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, mimpi Muhammad Qasim juga mengatakan, ketika menyebarkan Islam sejati ke seluruh dunia dengan bantuan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kedamaian, Islam menyebar ke seluruh dunia sekali lagi, dan semua orang mengetahui bahwa Islam yang diajarkan oleh Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Ada rahmat dan ada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana-mana. Rezeki juga ada di mana-mana, dan tidak ada yang bersedih ataupun miskin. Dan yang paling utama dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada umat muslim. Namun setelah beberapa tahun kemudian muncullah Dajjal. Sahabat yang beriman, baca juga mimpi lainnya tentang bagaimana Pakistan akan menang dalam perang itu pada mimpi tanggal 3 Maret 2017. Wallahu alam bisawab. Sebagai kesimpulan atau penutup kisah tentang mimpi Muhammad Qasim mengenai Ghazwatul Hind, di mana berdasarkan uraian dan analisis yang telah disebutkan terdahulu atau pada mimpi Muhammad Qasim, yang pertama yaitu ketentaraan dalam kultur Arab dipengaruhi oleh dua kerajaan besar pada saat itu, yakni Romawi dan Persia. Kemudian yang kedua, tentara dalam Al-Quran disebutkan menggunakan setidaknya 4 redaksi Jun, His, Fia, dan Jam'ah. Secara lugha, keempat redaksi tersebut menunjukkan beberapa karakteristik tentang perang Ghazwatul Hind. Yang menjadi topik utama dari pembahasan kita yang pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita bersikap mengenai perang Ghazwatul Hind. Kapan dimulai itu hanya menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diterjemahkan dalam mimpi Muhammad Qasim ini hanya semata-mata untuk mengingatkan kita agar lebih berhati-hati dalam segala hal, baik dari bentuk keagamaan ataupun lain sebagainya. Demikianlah sahabat yang beriman, saya selaku pemilik SHB Official atau Sahabat Beriman Official memohon maaf kepada sahabat-sahabatku dimanapun berada jika di dalam video ini ada salah kata ataupun ucapan. Saya pribadi selaku pemilik channel meminta maaf. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video ini atau pembahasan ini, saya minta kepada sahabat-sahabat beriman untuk subscribe, like, dan share. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.